akhirnya kita bisa melahirkan Perempuan Tanah Jahanam yang memang skripnya sudah 10 tahun digarap oleh Joko Anwar. Kesulitan tentu ada karena Rati sedang mengalami kondisi yang memang aku belum pernah alami sebelumnya. Kedua, Rati hidup di suatu desa terpencil di mana patriarki yang itu sangat kuat sekali. Dia susah sekali untuk mengungkapkan pendapat dan dia benar-benar selalu dibungkam, dia selalu dikekang oleh society. Dia tidak dibiarkan berkembang sebagai suatu individu yang liberal. Buat aku itu sangat menyedihkan untuk mendapatkan situasi seperti itu di era modern seperti ini. Jadi aku harap perempuan-perempuan Indonesia bisa memperjuangkan pendapatnya dan haknya untuk kehidupan yang lebih baik, terlebih untuk generasi ke depan. Tantangannya banyak sekali ya. Salah satunya itu setnya sangat sangat raw banget. Ada yang di hutan, ada yang di rumah, tapi ada beberapa lokasi yang belum pernah dipakai syuting sebelumnya. Jadi untuk logistik dan segala macam sangat menantang untuk nyampe ke lokasi dan segala macam, dan banyak juga adegan-adegan yang kesulitannya sangat tinggi. Tapi justru saya sebagai pemain senang banget bisa dapat kesempatan untuk eksplor. Yang pertama kita undang sutradara dan juga penulis dari film Perempuan Tanah Jahanam, Bang Joko Anwar. Teman-teman kalau nonton film aku pasti ada hubungan ibu sama anak-anak. Masih soal itu mempertanyakan keluarga itu seperti apa seharusnya. Tapi tujuan yang paling utama adalah bagaimana bisa membuat sebuah film horor yang bukan saja memberikan jump scare atau ketakutan sesaat karena dikaget-kagetin, tapi bagaimana membuat film horor yang masuk ke dalam pikiran dan hati gitu. Itu paling sulit kan. Kalau misalnya kita kaget-kagetin mungkin lebih gampang, tapi kita mau bikin film yang bukan cuma nakut-nakuti secara tiba-tiba kayak kaget, tapi juga bisa orang pulang beberapa hari kemudian masih nempel di kepala. Kebetulan aku penonton film horor, udah banyak sekali nonton film horor. Film horor yang paling jelek sekalipun aku tonton. Jadi memang aku bertanya ke diri aku sebagai penonton film horor seperti apa yang bisa bikin aku takut. Dan ketika aku nulis skenario ini takut minta ditemenin sama teman gitu. Dan ketika kita syuting film ini, filmnya selesai, aku sama kru nonton, yang bikin siapa ya, kan serem gitu. Jadi itu sih bagaimana di awal-awal memang nanya gimana cara membuat film horor yang bikin kita sendiri pembuatnya takut. Karena manusia tuh lebih serem dari setan nggak sih? Kalau misalnya manusia yang berbuat jahat itu lebih mengerikan kan. Jadi kita mau nunjukin bahwa manusia lebih ketimbang kita takut sama hantu, takut sama manusia karena mereka bisa jadi lebih kejam. Tapi mungkin pertanyaan bisa ditanya kayak gini. Apakah dia membunuh? Apakah dia melarang seorang anak yang dilahirkan mungkin nanti jadi orang yang sengsara? Bisa kayak gitu kan? Aku tuh waktu kecil nonton filmnya Christine Hakim. Aku hafal dialog Kawin Lari. Aku hafal dialog-dialog film-filmnya Ibu Christine yang lain. Jadi memang besar dengan Christine Hakim. Setiap kali melihat Christine Hakim tuh selalu bilang kayak gini, aku pengen kerjasama sama Ibu Christine Hakim. Tapi aku mau kerjasama itu di film yang aku rasa filmku yang terbaik. Dan menemukannya di film Perempuan Tanah Jahanam. Nyimis nih, bayangkan kalau dimainkan oleh orang lain bukan Christine Hakim. Gak bakal jadi kayak gitu. Dan aku yakin karakter Nyimis ini akan dikenang orang lama sih. Saya selalu mempertanyakan kenapa seorang anak dilahirkan oleh orang tua. Apakah orang tua mau melahirkan seorang bayi ke dunia ini karena untuk kepentingan dia atau untuk kepentingan anaknya? Pertanyaan yang belum bisa aku jawab sampai sekarang. Pemikiran itu muncul kenapa? Kemudian menjadi jiwa semua film-film sebagian besar. Mungkin pengalaman hidup. Bang, untuk Tara Basro dan Asmara Abigail kayaknya langganan. Ini melalui proses casting atau Casting. Mereka casting. Yang nggak di casting di film ini cuma satu. yaitu adalah Christine Hakim. dia lagi. Karena dia udah dari awal udah dia gitu. Ini cuman ibu sama anak ya. Eksplorasi antara Ibu Christine Hakim dan Aryo Bayu di sini menurut aku luar biasa dan chemistry-nya sangat kompleks. Hubungan mereka juga sangat kompleks. Tadi ada di blur ya? Banyak di blur ya? Ada. Banyak.
persiapan pasti nggak mudah sama sekali ya, tapi itulah saya bersyukur bahwa Mas Joko bukan hanya director actor saja, tapi justru memberikan ruang buat kita pemain mengeksplor gitu ya, untuk berani melakukan apa yang selama ini belum pernah kita lakukan. Jadi gini, kalau syuting itu aku sering banyak kasih spontanitas kepada para pemain. Logika saya, otak yang saya pergunakan untuk mengontrol hanyalah mungkin 0,0001%, supaya itu jangan sampai nanti juga membahayakan Itu pemain lain. footage Ibu atau Christine kita Nari sendiri. itu 30 menit. Panjang banget sendirian. Jadi kamera ngikutin dia kemana, lampu ngikutin dia, jadi dia betul-betul intens. Recovery-nya juga lama, 15 menit jadi diem aja. Ibu Christine kenapa? Gak apa-apa, ngambil nyawa lagi. Energinya besar sekali, artinya buat kita semua, saya kira bukan buat saya aja, Aryo. Dan Energinya saya besar nggak pernah bikin film setelah filmnya selesai nontonnya takut baru film Perempuan Tanah Jahanam. Bukan karena hantunya banyak, tapi memang something about the film yang kayak bukan kita yang ngerjain, tapi kayak ada energi cuma yang sekali membantu gitu. Jempolnya aja acting waktu close up kaki Ibu Christine, kakinya keluar dua dari sendal, gila. Terus dia ketika syuting tuh nyelotip ini, double tip matanya ditarik. Diselotip ya? Selotip. Lama-lama sendiri karena sering diselotip jadi panjang. Nah itulah sebetulnya ya, manusia penuh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kadang-kadang jangan kita menyampaikan dengan kekurangan kita tuh bisa menjadi kekuatan. Halo, saya Tara Basro. Di film Perempuan Tanah Jahanam saya berperan sebagai Maya. Maya ini dia bersahabat bersama Dini dan mereka melakukan perjalanan ke sebuah desa yang terkutuk dan dimulailah petualangan teror mereka berdua. Jadi jangan lupa nonton film Perempuan Tanah Jahanam di bioskop mulai 17 Oktober. Kerasa nggak?